Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Sabar nerimo kesuksesanane, sabar ngurmat kesuksesanane, sabar ngrasakno sesane, supaya makrifat ana ing atine. Alhamdulillahirabbil alamin. Rama yai ingkang ngajeng barokahipun saha ingkang menika sangat bersyukur. Ini ikut memang terasa sekali Rama yai menjadi satu pendekatan empirik yang tentu kita sama-sama merasakan sesuai dengan ruangnya masing-masing, sesuai dengan ekosistem yang kita miliki. Ada dari Romayai dan saya tangkap itu bahwa ya secara terminologi kesuksesan itu ketika cita-cita itu terwujud, ketika harapan kita terwujud, itu sukses. Kalau terwujud, kalau tidak terwujud ya berarti belum sukses. Akan tapi ada yang tersimpan di sana tentang terminologi sukses itu, bahwa sangat setuju dengan yang sebelumnya itu, bahwa sukses itu memang memang berhubungan dengan community development. Sukses itu berhubungan dengan komunitas para pengembang, komunitas atau masyarakat yang pembelajar. Kita sekarang di era yang mengharuskan kita, atau di zaman yang mengharuskan kita belajar. Dan Romo Yai sudah mempelopori itu untuk kita semuanya. Ya, pendekatan empirik berhubungan dengan syariat, di mana kita tidak lepas dari keseharian kita, itu membuat keadaan kita itu ada di persimpangan. Ada di persimpangan. Thariqat yang membuat kita itu tertuntun dan tepat pendekatannya. Tepat, efektif, efisien gitu ya. Pendekatan efisien. Mengutip Romo Yai, percepatan, lompatan. Singa putih dalam usianya yang sangat muda, ya, sangat belia dari modernnya, itu sudah mendunia hanya dalam kurun waktu 3 tahun. Pendekatan yang kalau tidak tepat, pendekatannya tepat, ya lambat. Makanya selalu istiqomah sebenarnya integrasi dari itu. Maka ketika kita ma'rifat, ya disitulah kemudian kita selalu terbimbing, karena kita merasa selalu dekat dengan Allah dimanapun dan apapun keadaannya. Nah, output yang di situ itu diharapkan oleh Romo Yai itu ada namanya outcome. Kalau sudah ada hasil prestasi mendunia seperti ini, lalu dampaknya apa? Siswanya naik, berbondong-bondong, energinya itu ada magnet yang kuat, gitu. Ada outcome. Dan kalau dalam pendekatan tasawuf tentu menjadi insanul kamil. Dalam pendekatan empirik yang berhubungan dengan bagaimana kita memanage al-haqqu bila nidhamin yaghlibul batil bin nidham. Bagaimana kita memanage ya kemenangan, kemajuan ini dengan ilmunya. Dalam bahasa Pak Fatori itu ada penjaminan mutunya, dan itu adalah siklus.
penjinaan mutu itu kan siklus. Tidak bisa kita pasti akan tidak bisa kita parsial, tidak bisa terpisah-pisah. Nyuwun sewu Romo Yai kemarin dalam ketemu dengan alhamdulillah Barokahipun Romo Yai ketemu dengan Profesor Setio Gunawan. Beliau adalah guru besar ITS kelahiran 76 dari Taiwan. Ahli biotek. Tabarukan kali itu lah, Ananda ini kan pengennya ke biotek gitu. Ke biotek. Dan alhamdulillah saya jawel, saya lulus duduk paling depan bersama dengan Bu Gubernur, saya lulus dari belakang. Nah, saya tidak mau kehilangan momentum. Di saya lulus dari belakang, saya di belakangnya. Karena Bu Gubernur nyebut ada Profesor Setio Gunawan, langsung saya searching ya. Searching. Siapa Profesor Setio Gunawan? Oportunis kita. Kan orang istiqomah, orang mau berkarya kan harus oportunis. Langsung saya searching. Siapa itu Profesor Setio Gunawan disebut-sebut sama Gubernur? Ternyata di hadapan saya orangnya itu. Persis di hadapan saya. Nggak pakai lama langsung saya lulus. Prof, saya Najib Prof. Mohon izin. Mohon nomor HP-nya. Saya langsung berikan itu. Karena saya tahu kelasnya beliau nanti kalau sudah bersama dengan gubernur saya kelewat dan sulit memperoleh akses. Nah ini akses. Makrifat itu benar akses. Akses yang dalam bahasa ini semuanya ada di Romo Yai sebenarnya. Ini bahasa kami Romo Yai. Ini tentang akses yang direct akses atau indirect akses. Kita mau menggunakan pendekatan akses langsung atau menggunakan pendekatan tidak langsung. Aksesnya tidak langsung, masih muter-muter gitu. Nah di sini dilatih oleh Romo Yai kita itu berhubungan dengan Allah itu kan direct akses, langsung direct dengan Gusti Allah. Ya dari mulai tawasul Romo Yai kita semua udah ikuti, apalagi panjenengan sudah sangat lama. Nah ini, tapi memang orang yang punya pendekatan direct akses ya harus oportunis. Kalau nggak oportunis, biasanya nggak berpikir, nggak akan ada output pikir tuh nggak ada. Makanya berhubungan terus. Terus Setio Gunawan alhamdulillah pada rawuh makin insya Allah dumateng Yai saya langsung approach dan alhamdulillah sama Allah dikondisikan. Setelah itu saya kejar dan akhirnya beliau yang harusnya mau berangkat ke Lamongan dahar dulu dan akhirnya berdua akhirnya langsung sama Roy saya sampaikan, Prof ini Ananda Barokahipun dulu pikirannya itu kita mau ke Jepang atau ke Taiwan Prof atau ke Korea. Nah ini Romo Yai dawuh itu Ananda itu punenten wadahe Arab Saudi itu Prof. Menurut Prof bagaimana? Oh lanjutkan. Terus awalnya Ananda mau ngambil biotek, tapi sekarang berubah ke teknik industri. Justru itu bagus. Kalau biotek itu orang dalam pabrik. Kalau teknik industri itu yang punya pabrik, owner pabrik. Jadi lanjutkan itu. Nah, akhirnya kami sounding Yai Romo Yai. Ini Romo Yai di Singaputi itu punya visi seperti ini dan seterusnya itu. Beliau sangat terhormat sekali jika nanti segera bertemu dengan Romo Yai. Nah, ini. Jadi di situ ada yang kita sebut harus ketemu. Alhamdulillah. Insyaallah. Di situ Romo Yai, ini yang saya maksud adalah ada outcome. Harus tidak hanya berorientasi pada hasil. Prestasinya banyak, nasional dapat, internasional dapat. Nah ini outcome-nya apa? Dampak dari kita punya hasil yang melimpah. Kalau di sini kan clear. Romo Yai ngajari melalui hall. Hall itu harus berdampak pada lingkungan sekitar. Bagaimana kita digerakkan di situ. Nah inilah sukses bersama-sama.
Dan betul Pak Fatori tidak bisa berdiri sendiri sukses. Kenapa? Karena tidak ada orang sukses yang mengaku dirinya sukses tanpa diakui oleh orang lain. Kok ngaku-ngaku sukses tapi orang lain nggak ngakui? Ini makanya inilah penting, maka kita harus punya legacy, harus punya pengakuan dari masyarakat manapun. Yang paling penting pasti satu adalah pemerintah, stakeholders, masyarakat, dan secara umum adalah publik. Nah ini harus ada pengakuan. Jadi sukses itu harus diakui. Nah, untuk membuat mereka mengakui, ya tentu kita harus yang disebut dengan apa? Kuncinya yaitu produktif. Artinya yang sudah punya prestasi yang sudah banyak ini, ya terus, nggak boleh menurun, nggak boleh stagnan, terus meningkat terus. Nah ini nanti akan dengan sendirinya akan menjadi satu hal yang pendekatannya terintegrasi. Ya di situ pasti ada kesabaran, pasti itu ada camcut taliwondo istilahnya Abah Imroni itu dan seterusnya. Maka kemudian kita akan memperoleh kemenangan. Pangapunten ing agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang pandai dan mengerti itu biasanya dibenci dimusuhi. Sabar ing ati ngencepno iman, sabar ing ati ngrawat iman, sabar ing ati menikmati iman, supaya sampurna laku iman. Sabar ing ati menikmati iman, supaya sampurna laku iman. Memahami dari syair ini, dari syair yang pertama sampai akhir itu selalu ditakkiti dengan ngencepno, ngerawat, ngerasakno, menikmati, sebuah proses untuk bisa lebih dekat dengan Allah. Saya mulai dari diencepno. Manusia harus sadar kalau dia adalah manusia hamba. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau dia sudah tahu dirinya, maka dia akan bisa mengetahui apa yang harus dia lakukan. Tahu posisinya, maka dia harus paham apapun yang ada di depannya adalah pemberian dari Allah. Yang kedua, dirawat, merawat iman. Dirawat, caranya dengan ngaji. Tidak ada cara lain, tidak ada cara lain selain dengan ngaji. Makanya penting sekali kita mengaji, istiqomah mengaji. Kemudian dinikmati. Dinikmati ini kami memahami dengan mengaplikasikan atau mengimplementasikan ilmu-ilmu yang sudah kita dapat dari ilmu dari mengaji itu. Kebanyakan orang-orang itu tidak menyadari bahwa menikmati imannya itu, pengaplikasiannya, implementasinya itu banyak sekali yang belum sadar. Saya menganalogikan dengan hubungan antara guru dan murid. Sebenarnya Rasul kan berwasiat kepada kita dengan dua wasiat ini, Al-Quran dan hadis. Guru-guru kita adalah hamalatul ilmi, yang membawa ilmu dari Al-Quran maupun hadis sekaligus ibarat bagi kita. Maka sebenarnya kita adalah orang yang sangat kaya. Sudah dikasih fasilitas dengan Allah, sudah ditakdirkan hati kita menuju hidayahnya Allah dengan datang untuk mengaji ini. Tinggal kitanya saja yang merawat hubungan kita dengan guru. Jadi murid yang baik adalah yang menjaga wiridnya guru, wirid yang diberikan oleh gurunya, juga plus ilmu yang dari. Nah inilah yang bisa dinamakan dengan al-wafa, kesetiaan murid kepada gurunya. Bukan yang dikit-dikit suan tapi tidak mengamalkan ilmunya, malah
sowan tapi ngeruweti gurunya. Nah itu lebih lebih baik yang jarang sowan tapi berbeda tempat dan waktu, tapi dia bisa melaksanakan ilmunya gurunya. Jadi walaupun jauh di mata tapi dekat di hati. Ada itisol ruhaninya yang kalau bisa menjadi murid yang istimewa, ya sowan ya juga mengamalkan wirid dan ilmu dari gurunya. Cukup semantin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar ngencepno kesabarane, sabar ngerawat kesabarane, sabar ngerasakno kesabarane, supaya sampurna kesabarane. Dan saya kurang ngapunten menyimpulkan ngaji Ahad hari ini. Saya Ngobrol akad sore. Nggih. Menyimpulkan ngobrol Ahad sore pada hari ini tentang sabar. Tadi dari Haji Im menyebutkan bahwa sabar itu syariat, seperti contohnya ayo kita ngaji. Nah, sabar ketika dalam tingkatan thariqat itu kita bisa berangkat ngaji, dan ketika hakikat itu kita istiqomah ngaji. Nah, dari saya sendiri itu ketika kita di sekolah, contohnya kita belajar untuk disiplin. Nah, ketika disiplin itu menurut saya pribadi, kita harus mempunyai partner atau teman kerja untuk sama-sama disiplin. Kenapa kita harus mempunyai partner? Supaya ketika kita disiplin dan teman kita itu disiplin, kita akan bisa terus untuk meningkatkan kedisiplinan kita. Nonton. Nah, selanjutnya ketika kita sudah mempunyai kelompok yang sama-sama disiplin, maka kita akan terbiasa untuk bisa berdisiplin. Nah, tapi namanya juga manusia. Kadangkala kita itu contohnya saja ketika berangkat sekolah bisa tepat waktu, tapi kadangkala kita bisa molor, misalnya ada halangan apapun itu, contohnya jadi kendor lagi. Nah, ketika kita kendor, kita tadi kan mempunyai partner, jadi kita tetap bisa menguatkan kedisiplinan kita lagi. Nah, ketika sudah kuat dan terbiasa lagi, maka kita juga akan merasakan manfaatnya atau dampak yang terjadi pada diri kita ataupun lingkungan kita dari kedisiplinan itu. Nah, ketika mempunyai dampak, jadi ketika kita mencontohkan ke santriwan santriwati, hanya kamu harus disiplin, tapi kita juga harus mencontohkan gimana disiplin itu. Nah, ketika kita sudah merasakan manfaatnya, maka akan berdampak pada diri kita sendiri dan lingkungannya. Insya Allah dari kita mencontohkan, maka santri-santri juga akan bisa bisa mencontoh, oh guru-guru bisa disiplin, berarti saya juga akan sedikit bisa mencontoh dari perilaku dan tindakan kita. Sama ketika juga Romo Yai mencontohkan, ayo kita ngaji. Nah, Romo Yai kan mengaji, jadi kita masuk saya nggak bisa mengaji gitu. Ngapunten di kemauan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat itu yang dirasakan di hati. Jadi melakukan gerakan dengan tulus ikhlas karena Allah. Sehingga membuahkan rasa, bisa ngerasakno di dalam hati. Setelah misalnya saat ini berangkat ngajar di sekolahan, mungkin waktu berangkat niku hati ini rasa ayam karena dilakukan dengan
ketulusan dan keikhlasan. Setelah pulang, alhamdulillah, bersyukur, bersyukur. Karena amal itu jika tidak dilakukan dengan ikhlas ya tidak diterima. La yaqbalullahu minal amali illa ma kana lahu khalisan. Ngoten nggih. Ngencep nang ngene, jenengan kuat ilmu ini tapi digledakno. Mulane bahasae sing sadurunge nggih dicepno. Lek mari ngaji terus digledakno ya dicatet ya apa digledakno ngoten tok. Mboten ditandur. Jadi gurune, para gurune niki napa niku jeneng maringi bibit, maringi ilmu. Santri nggih ngencepno niku wae. Dadi bibit misale napa jeruk ya didelek ya diuruki. Ya diuruki. Sebabnya cuma misale lek didelek tok mboten diuruki, lek ketika nggih karing mati. Nggih. Mulane nggih, amalan kuwatan, napa wali Pak Hadan, ya rukat. Masyaallah. Sing lali wae amalan. Ya terus bapak napa wis digledakno disimpen. Nah, ngoten. Jadi semuanya kembali ke diri kita sendiri. Sebetulnya Gusti Allah kurang ya opo sih Gusti Allah. Mulane kadang kula lek dalu niki napa niku jenenge nggih merenung. Ya Allah, arek-arek iki mondo ya turu kasur bisa. Terus arek-arek iki kapan corone? Kapan dia to? Nah, mulane nggih akhirnya poso Senin Kamis itu diwajibno. Terus ada napa? Jamaah harus wajib dan lain sebagainya. Itu bagian dari tirakate. Tanpa tirakat mboten enten kemuliaan tanpa melakukan sesuatu mboten enten. Mulyane santri karena dulu napa? Merasakan kepahitan. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar nguatno kesabarane, proses nguatno kesabarane, sabar menikmati nguatno kesabarane, supaya luhur nguatno kesabarane. Bismillahirrahmanirrahim. Menyimpulkan obrolan Ahad sore ini, di sini saya akan menyimpulkan tentang sabar, yaitu sabar adalah sesuatu yang mungkin kita sulit untuk kita lakukan, karena sabar itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang bisa menyadari bahwasanya atau sadar diri. Contohnya seorang perempuan, kalau perempuan itu biasanya kan tergesa-gesa, identik dengan tergesa-gesa. Nah, itu tidak baik untuk kita lakukan. Kemudian di sini mengambil dari potongan ayat Al-Qur'an warobitu, yaitu yang artinya selalu siap siaga atas semua dalam melakukan sesuatu, yaitu harus disertai dengan kesabaran supaya hasilnya itu luhur dan kemudian bisa memberkahi kita. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat, terakhir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabar waspada marang lakune, sabar ngrawat waspada lakune, sabar ngrasakno waspada lakune, supaya sampurna waspada lakune. Ngapunten Romo Kiai, izin menyampaikan kesimpulan obrolan pada sore hari ini. Yang dapat saya ambil di sini adalah kita dalam kecerdasan manusia itu tidak sama, sendiri-sendiri. Maka dari itu biasanya dalam jabatan pun ada yang di atas dan ada yang di bawah. Kalau biasanya ada jabatan yang di atas itu memang banyak cobaannya. Seperti ada pepatah itu mengatakan layaknya pohon biasanya semakin
tinggi pohon, maka angin yang diterpa itu juga semakin kencang, dimana artinya semakin tinggi posisi kita atau kedudukan kita itu, maka semakin besar ujian yang didapat. Maka dari itu kita mungkin yang mempunyai jabatan yang tinggi atau kedudukan yang tinggi itu bisa diberikan kesabaran yang luas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.